Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudkhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, jamaah maghrib yang insyaallah malam ini sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ridha Allah tentu kita tidak bisa bersimpuh di bait Allah ini. Tanpa ridha Allah, kita insya Allah tidak akan mampu melangkahkan kaki kita ke tempat ini. Oleh sebab itu, bersyukur itu adalah kewajiban kita. Karena pada malam ini Allah masih memberikan rahmat-Nya kepada kita bersama. Mari tadabbur malam ini kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, saya tadi sengaja saya tuliskan matan hadis karena saya baru membaca WA dari takmir kurang lebih kemarin malam pas saya ada di Malang. Saya sengaja tadi berangkat itu bawa nulis matan hadis saya bacakan agar menjadi motivasi kita bersama. Kalimatnya begini, kalimat Rasul ini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Ya, karena masih banyak mungkin mereka tidak membaca matan hadis ini. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Man ghada ilal masjidi. Ini matannya ya. Siapa orang yang ingin datang ke masjid? Ini orang yang ingin datang ke masjid. La yuridu, dia datang ke masjid itu tidak menginginkan apa-apa. Sekali lagi, orang yang datang ke masjid, la yuridu, dia tidak ingin mendapatkan apa-apa, tidak menginginkan apa-apa. Illa ayyu'allama khairan, kecuali yang dia inginkan adalah belajar kebajikan. Belajar kebaikan. Yang dia inginkan hanya ingin belajar kebaikan. Au yu'allamahu, atau mengajarkan kebajikan itu. Jadi orang yang ingin ke masjid, kemudian la yuridu, kemudian dia tidak ingin apa-apa, kecuali dia ingin mempelajari kebajikan, atau memberikan pelajaran kebajikan, kata Rasulullah SAW, maka kana lahu ka ajri hajin. Maka kata Rasulullah, mereka yang datang ke masjid yang hanya ingin mendapatkan ilmu kebaikan, maka dia seperti orang, pahalanya seperti ibadah haji, taman hajjatuhu, hajinya betul-betul sempurna. Ini hadis Pak ya, matan yang saya bacakan. Kalau Bapak sholat subuh berjamaah, sholat sunnah di masjid, kemudian sholat subuh, kemudian Bapak zikir, kemudian syuruk, Rasul hanya menyatakan pahalanya sama dengan ibadah umrah dan haji. Tetapi ini Rasul menyatakan taman hajjatuhu, sempurna hajinya, yang datang untuk taklim di masjid. Tapi Bapak bisa lihat, kalau masjid ini yang taklim sekian, padahal diberitahu yang ngeluyur berapa. Kalau Bapak datang ke masjid dengan materi matan ini, dalam satu pekan, kalau itu 4 kali, berapa pahala yang didapat itu. Kemudian kata Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tabrani ini, kemudian
yang satu diriwayatkan oleh Muslim, kata Rasul begini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa orang yang mencari jalan untuk mendapatkan ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang mencari jalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan orang itu mendatangi surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua hadis ini saya matanya sengaja tadi saya tuliskan agar kita memiliki motivasi ta'lim untuk mengenal Islam yang sebenar-benarnya. Sekali lagi, untuk mengenal Islam yang sebenar-benarnya. Kenapa? Karena saya pribadi melihat Islam akhir-akhir ini, orang Islam maksud saya, orang Islam akhir-akhir ini melebihi orang-orang yang seperti tidak faham terhadap ajaran agamanya. Mohon maaf, saya sedikit menceritakan pribadi saya. 2002, tahun 2002, saya dapat sebuah riwayat dari Amerika di sebanyak 37 tokoh Islam yang dibawa ke Amerika ke 9 negara bagian. Probolinggo itu kebetulan yang lulus saya, Gus Haris dan Mbak Najlah. Gus Haris itu cucu pondok pesantren Genggong, putranya Ningsus. Mbak Najlah itu dosen yang kebetulan itu keponakannya Pak Hasan Aminuddin. 37 tokoh itu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu Buddha, 37. Kita berangkat ke Amerika, 9 negara bagian. Saya ketemukan di dalam 9 negara bagian itu mereka orang Nasrani dan orang Yahudi. Saya tidak ketemu satupun orang Islam. Karena kita di brainwash oleh mereka dan tidak diberi kesempatan sholat. Maka ketika saya belajar, saya pakai 2 arloji Amerika dan arloji Indonesia. Ketika guru besar itu ngajar dan itu masuk waktu zuhur, saya mesti angkat. Tidak boleh ngangkat tangan kanan Pak di sana, harus tangan kiri. Dan saya bilang kalau saya mau ibadah, saya naik, saya tayamum, saya naik di bangku, saya rapatkan. Ya, di situ banyak tokoh-tokoh Islam. Ada dari MUI, ada dari NU, ada dari Muhammadiyah. Saya naik di bangku itu. Maka guru besar itu berhenti, maka nyoting saya ketika saya sholat. 1. Mereka yang dikenal dengan demokrasi di Amerika itu, mereka menghargai agamanya orang. Dan yang saya ketemukan kembali, setiap memasuki apapun Amerika itu tidak pernah ketinggalan 2 kata. Terima kasih dan mohon maaf. Lagi, terima kasih dan mohon maaf. Ketika kita naik busway, maka orang-orang Amerika turun itu, mesti dia datang ke drivernya itu. Dia mengucapkan terima kasih. Tidak pernah saya temukan di Indonesia. Kita naik angkot, pernahkah kita mengucapkan kepada supir yang kita dibawa dari A ke Z, kita bilang terima kasih? Enggak pernah. Ketika kita masuk, kalau di sini Indomaret, saya yang usianya lebih tua, umpamanya ada orang yang lebih muda, kemudian mendorong pintu itu, maka pintu itu tidak dilepas sampai orang saya itu lewat. Dan lisan yang keluar dari masjid terima kasih. Dan setiap menyuruh orang di sana itu tidak begini. Ini mas, ke sana mas, nggak ada. Dia mesti bilang, saya minta tolong, kalau kamu bisa tolong dibawakan ke sana. Tidak pernah lepas kata itu yang saya rekam dari perjalanan 9 negara bagian itu.
Walaupun saya lihat kemaksiatan merajalela, mereka terbiasa minum alkohol. Mereka biasa untuk mencium bukan muhrimnya di tengah jalan. Tetapi kebajikan yang saya lihat itu. Dan tidak ada toilet yang di sana itu yang pesing. Paham Bapak? Tidak ada yang pesing. Untuk di bandara itu tidak ada yang pesing. Ada air yang biasa minum gratis. Kita lihat, jangankan kita, rumah kita, masjid kita. Bapak boleh dilihat Banyuwangi sampai Surabaya. Bapak silakan berhenti di masjid mulai Banyuwangi sampai Surabaya, pinggir jalan. Masuk toiletnya, pesing enggak kira-kira? Pesing enggak? Pesing, Pak. Bapak lihat, mari bersama-sama besok ke Ampel. Masjid Ampel. Bapak pernah datang ke Ampel? Ke Masjid Ampel? Dari 5 meter atau 10 meter dari tempat itu sudah pesing. Bapak kemudian dari Ampel naik ke Grand City atau ke Tunjungan Plaza, masuk ke toiletnya, pesing enggak kira-kira? Harum, Pak. Yang punya dalil siapa? Kita apa mereka? Kita kan? Tetapi kita tidak praktek. Ingat, Islam itu, Al-Quran itu adalah action. Harus diamalkan. Bukan hanya sekedar dibaca, tetapi diamalkan. Lah, ini yang saya katakan, karena rata-rata ketika kita bicara, saya menemukan sebuah pondok pesantren sahabat saya yang besar. Kemudian saya bilang, Mas, itu kok ada tempat jemuran celana dalam, bangunan yang bagus itu seperti itu. Tuh, lihat tempatnya pesing. Di dalam toilet itu ada kompor, ada masak di situ. Apa kalimatnya? Ustaz, ini dunia, bukan syariat. Itu jawabannya. Kita tidak boleh begitu. Kenapa? Karena kalau kita melihat apa perjuangan Rasulullah SAW, tentunya untuk ma'rifatur Rasul itu dari A sampai Z, dari lahir sampai meninggal dunia. Tapi oleh teman-teman takmir, saya minta judul saja, terserah Ustadz katanya. Saya beri aja untuk malam ini mungkin sepotong aja, karena cuma sampai Isya. Kalau sampai meninggal, Rasulullah insya Allah nggak nutut. Bagaimana kemudian action kita? Kita tidak mungkin bisa sempurna kalau kita tidak mengenal Rasulnya, tidak mengenal Allahnya, tidak mengenal makhluk Allah yang membawa aturan-aturan itu. Saya hanya memberikan teskis awal aja, karena sampai Isya. Allah memberitahukan tentang dirinya itu mengutus Rasul. Allah memberitahukan dirinya kepada kita sebagai makhluk, utus Rasul. Allah memberitahukan dirinya dan sebut dirinya bahwa dirinya adalah Allah, dia berikan tuntunan yang berupa kitab suci itu. Ini Bapak prolog yang saya berikan untuk Ma'rifatul Rasul. Saya ambil Ma'rifatul Rasul itu sampai Isya, potongannya saja. Kalau saya bercerita surat Al-Fil, panjang. Karena itu berbicara tentang masalah orang-orang Majusi yang kemudian ingin mendirikan gereja untuk menyaingi Ka'batullah. Itu pada tataran sababun nuzul surat Al-Fil. Saya hanya mengatakan bahwa kelahiran Nabi Muhammad ini sudah didoakan 2600 tahun yang sebelumnya. Yang berdoa siapa? Satu-satunya Nabi yang berasal dari Arab itu adalah Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada yang menyebut Nabi Ismail, tetapi Nabi Ismail lahirnya di Palestina. Dia dibawa oleh ayahandanya ke Makkah. Bukan penduduk Makkah yang lahir di Makkah, tetapi Rasul mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, hanya Nabi Muhammad yang memang di Jazirah Arab itu di Mekah, itu adalah beliau.
Apa katanya Nabi Ibrahim yang didoakan dan kemudian diabadikan dalam Al-Quran itu, dalam surat Al-Baqarah 182 itu? Nabi Ibrahim itu ketika datang kedua kalinya, kemudian Ka'bah itu dibenahi oleh Nabi Ibrahim. Maka disusunlah kembali oleh Nabi Ibrahim. Ismail sebelum ada periodisasi penyembelihan, maka membantu Nabi Ibrahim itu. Dan setelah turun Nabi Ibrahim, karena ada pijakan itu, kalau Bapak ke Mekah ya, di situ ada 2 tempat bekas kaki Nabi Ibrahim, dikenal dengan Maqam Ibrahim. Orang Madura dikira itu tempat meninggalnya Nabi Ibrahim karena maqam, tempat itu. Maqam itu tempat, yaitu bekas kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam, dibungkus dengan emas itu oleh Arab Saudi. Kemudian Bapak, setelah itu Nabi Ibrahim berdoa untuk dirinya, berdoa untuk anaknya. Turun dari tempat itu Nabi Ibrahim berdoa. Berdoa untuk siapa? Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Ya Allah, utuslah di tempat ini seorang utusan, seorang rasul dari kelompok mereka juga. Itu yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim utuslah rasul tidak, dari mereka juga, kata Nabi Ibrahim. Yatlu alaihim ayatika, yang nanti rasul itu, utusanmu itu ya Allah, dia bisa membacakan ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhumul kitab, dan dia mengajarkan kitab. Wal hikmah, dengan pelajaran yang hikmah. Wa yu'allimuhumul kitabah, dan pelajaran Al-Quran yang setelah kita itu adalah dengan hikmah itu. Wa yuzakkihim, dan Rasul itu mampu memerdekakan untuk membersihkan mereka. Innaka antal alimul hakim. Bapak, ini sejak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ke Nabi Musa berapa tahun? Hampir 600 tahun Ibrahim ke Musa. Nabi Musa ke Nabi Isa jaraknya, ini jaraknya Pak ya, Nabi Ibrahim ke Nabi Musa sekitar 600. Kurang lebih lah ya. Dari Nabi Musa ke Nabi Isa 1900 tahun. Dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad jaraknya 620 tahun. Berarti doa itu sudah berapa tahun sebelum lahirnya Nabi? Nabi Isa setelah dia menjadi senior itu, seniornya Nabi Muhammad maksud saya, dia pun mengabarkan kepada umatnya 600 tahun sebelum Nabi ini lahir Pak ya. Wa qala Isa bin Maryam, ketika Isa anak Maryam berkata, ya Bani Israel, hai Bani Israel, saya ini alaikum Rasulullah, saya ini sebenarnya adalah utusan untukmu, Rasul untukmu, kata Nabi Isa itu. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, aku membenarkan kitab sebelumku itu adalah Taurat. Wa mubasysyirin rasulin, dan aku memberi kabar berita yang baik kepadamu datangnya seorang rasul. Kata siapa ini? Isa alaihi salam. Ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad, yakni setelahku akan datang Rasul itu namanya Ahmad. Ini diabadikan kemudian dalam surat As-Saff ayat yang ke-6. Dari doa Nabi Ibrahim, kemudian informasi Nabi Isa. Lahirnya seorang manusia agung yang oleh yang maha agung. Ini Pak ya. Kelahirannya
Orang menyebutnya tahun gajah karena memang tahun itu ada peristiwa bergajah. Kalau Masehinya 570 tahun, ada yang bilang 571. Kita tidak usah mendebatkan itu karena kita tidak ahli dalam bidang peredaran matahari. Dikenalnya 12 Rabiul Awal itu tahun gajah karena Abraha membawa gajahnya itu untuk membongkar Ka'bah yang kemudian Allah mengutusnya, namanya apa Pak yang diutus oleh Allah itu? Ada yang paham? Kemudian tunggang langgang Abraha dihancurkan oleh siapa? Lah, oleh burung Bapak. Tidak burung ababil. Ababil itu berbondong-bondong. Orang banyak menyebutnya burung ababil. Ababil itu toiron ababil. Toiron itu burung, ababil berbondong-bondong. Bukan burung ababil, kan begitu Pak ya. Orang menyebutnya dikira yang datang itu namanya burung ababil, kan begitu. Itu membawa membawa batu 3 masing-masing burung itu. 1 di paruhnya, 2 di kakinya. Lepas. Saya tidak kisah itu karena bertepatan itu hancur semuanya. Lahirlah seorang Rasul itu. Belum Rasul Pak ya, lahirnya seorang bayi yang oleh kakendanya disebut dengan nama Muhammad. Itu aneh Pak. Di Arab nama Muhammad itu tidak populer pada waktu itu. Maka Abdul Muthalib memberi namanya Muhammad. Tetapi Al-Quran, Nabi Isa yang menyatakan itu siapa namanya? Muhammad apa? Ahmad. Kemudian pada ayat-ayat yang lain nama Muhammad. Ahmad itu lebih banyak nama Muhammadnya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Rasul itu adalah paling keras terhadap orang yang ingkar, tetapi dia amat sangat kasih sayang dengan sesama orang muslimnya. Kita sekarang mereka banyak yang suka bersahabat dengan orang kufar, tetapi kita menghujat sesama muslimnya. Ini yang terjadi. Saya tidak bicara internasional, kita bicara di Indonesia. Apa masalahnya? Karena mereka tidak mengenal Rasulnya, tidak mengenal peradaban Rasulnya. Mereka hanya mengaku dia pengikut Rasul, tetapi tidak itba Rasul. Itba'lah kepada Rasul perilaku yang sebenarnya. Ini Rasulullah. Muhammad. Siapa yang paling gembira dengan kelahiran orang ini? Siapa yang paling gembira? Bentar, Pak. Izin, bapak-bapak yang lebih sepuh, kaki saya selonjorkan. Izin. Karena terlalu lelah nyupir sendiri dari Malang. Selanjut Pak ya. Siapa yang paling gembira? 1. Izin Pak, izin. Ini yang sepuh dari saya, izin. Kaki selonjor. 1. Abdul Muthalib, kakendanya. Yang kedua adalah tentunya adalah ibundanya. Yang ketiga adalah Abu Lahab. Bapak kenal Abu Lahab? Kenal? Belum ya? Tidak kenal. Ya. Saya juga tidak kenal Pak, cuma kenapa? Karena pada waktu lahirnya Muhammad bin Abdullah ini, Abdul Muthalib kakeknya ini Pak, kan punya anak 10. Abdullah itu bapaknya Nabi kita itu adalah anak ke-10 itu. Bungsoh, tak melo bung kembunga sosok. Kan begitu. Itu Abdullah. Abdullah itu meninggalkan, maka Abu Lahab itu sebagai kakaknya, dia kasihan kepada istrinya itu yang menunggu kelahirannya. Dia amat sayang kepada Abdullah itu.
si Abu Lahab ini. Kalau Abdul Muthalib kakeknya. Kemudian dia melihat alam gelap, semua berhala di Ka'bah itu runtuh. Yang dilihatnya adalah rumah Abu Thalib yang keluar cahayanya. Padahal itu tidak ada listrik. Dan dalam peradaban Islam itu dunia penyembah api Majusi habis di malam itu, mati. Maka ketika esok paginya Abdul Muthalib itu membeli jajan, kalau bahasa saya, kemudian dia bersyukur memberikan kepada orang-orang yang ada di sekitar Ka'bah. Tetapi khusus Abu Lahab, nih Abu Lahab Pak, budaknya Abu Lahab, Pak ya, budaknya Abu Lahab mengabarkan berita itu kepada Abu Lahab. Tuan, adik tuan sudah melahirkan laki-laki, kakeknya memberi nama Muhammad. Apa katanya Abu Lahab? Aku merdekakan kamu sekarang. Karena gembiranya. Pak, memerdekakan budak itu, kalau sekarang, harga sekarang, Bapak beli Alphard 10 paling tidak. Itu memerdekakan budak. Aku merdekakan kamu sekarang. Karena dia merasa gembira adiknya melahirkan laki-laki. Di zaman itu mesti kalau perempuan harus dibunuh. Maka Abu Lahab kemudian menyembelih unta. Untuk kalau dalam bahasa kita, dia bersyukur adiknya melahirkan itu. Walaupun 40 tahun kemudian dia menjadi musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sebagian ulama menyebutnya Abu Lahab itu karena dia gembira dengan kelahiran Nabi yang agung di hari Senin dan dia memerdekakan budak. Tetapi Al-Qur'annya tidak disebutkan. Ulama menyebutnya dari mimpi dari mimpi sahabat Rasulullah dan Rasulullah bahwa Abu Lahab ini dosanya dikurangi setiap hari Senin, diampuni oleh Allah karena kegembiraan lahirnya Rasulullah. Abu Thalib yang juga bahagia, tetapi kemudian Abu Thalib ini ketika meninggal dunia tidak pernah untuk menyatakan Muhammadur Rasulullah. Nanti bagaimana kaitannya dengan yang lain? Inilah kelahiran Nabi yang didoakan dan diberitakan oleh seniornya. Pak, ketika dalam masyarakatnya, dalam komunitasnya, ketika dia pemuda, dia sudah memberikan, didapat kunyah dari lingkarannya itu, yakni namanya Muhammad Al-Amin. Karena dalam lisannya tidak pernah dia berbohong. Adakah di antara kita yang kemudian dapat kunyah dari lingkaran kita Al-Amin? Atau ini orang baik? Itu masih pemuda Rasulullah SAW. Dan pernah menyelesaikan suatu perkara. Kalau bahasa kita adalah menjadi hakam yang ditunjuk oleh kabilah-kabilah Quraisy yang bersengketa karena Hajar Aswad itu keluar dari tempatnya, jatuh karena kena banjir. Orang-orang Arab kan biasa rebutan. Orang Arab walaupun sesama Islamnya tengkarnya sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang. Karena budayanya sering tengkar. Kemudian tidak ada yang menyelesaikan. Maka mereka berkata, mari kita tunggu siapa yang datang dari luar masuk ke Baitullah ini, dia yang menyelesaikannya. By the sign Allah, yang datang ke masjid itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang waktu itu belum menjadi Rasul. Al-Amin, selesaikan perkara kami ini, kata mereka. Apa kata Rasulullah? Pak, di zaman itu walaupun Islam belum hadir,
orang-orang pakaian orang-orang Makkah, orang-orang Madinah pakaiannya mesti ada sorban, gamis, kan gitu Pak ya, gamis. Dan itu biasa berlapis 3. Rasulullah itu pakaiannya berlapis 3 Pak. Jadi kalau sholat, Rasulullah kan begini, Allahu Akbar. Rasul itu mengangkat gamis yang terakhir itu, yang luar, itu takut kena kaki, isbal, diangkat oleh Rasul. Paham Pak ya? Orang Madura walaupun tidak pakai gamis, pakai celana, Allahu Akbar, puter Pak tangannya. Kata mereka itu meniru Rasulullah, padahal Rasul ngangkat ininya. Nah, Rasul mengambil surbannya itu, kemudian diletakkan oleh Rasulullah, dan kemudian pegang, kata Rasulullah, apa namanya itu, pucuknya itu Pak ya, disuruh pegang. Maka Hajar Aswad diangkat oleh Rasul ke surbannya itu. Apa kata Rasulullah? Kul bismillahi yungqadikumul bari. Kul, katakan, hei kabilah-kabilah, sebutlah nama Allah. Nabi Muhammad Al-Amin belum memperoleh predikat Rasul Pak ya. Dia sudah menyebut Bismillahirrahmanirrahim karena pernah diucap oleh seniornya Sulaiman alaihissalam. Innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. Surat dari Nabi Sulaiman ke Ratu Balkis. Jadi Nabi kul bismillahi yungqadikumul bari. Katakan wahai kabilah-kabilah, sebutlah nama Allah. Ini yungqadikumul bari. Yungqadikum itu adalah menjadi kunci bagimu. Bari itu adalah barokah. Bariun itu barokah. Barokah itu adalah bertambahnya kebaikan. Saya ulang, kul bismillahi yungqadikumul bari. Orang Indonesia kan suka merubah-rubah. Kalau bulan dari Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir sampai dengan Zulhijjah dirubah oleh orang Jawa Dzulqa'dah menjadi Selo. Pernah dengar Bapak yang Jawa? Kalau orang Madura Dzulqa'dah dirubah menjadi Tekepe. Pernah dengar? Lah, kata ini pun dirubah. Kul bismillahi yungqadikumul bari. Untuk ngangkat-ngangkat sesuatu dirubah apa? Hul, lopes, kuntul, baris. Kalau sekarang itu penistaan agama enggak kira-kira? 6 tahun penjara loh Pak, itu penistaan agama loh itu. Sekarang lah ya. Ini yang Rasulullah menjadi sebuah hakam dan mereka mengakuinya. Maka tentunya kalau kita menjadi umat Rasulullah, jadilah umat wasata, umat yang di tengah yang bisa menyelesaikan perkara umat. Dan masjid adalah tempat untuk markasnya umat Islam, pelayan umat, melayani umat di masjid, bukan hanya tempat sujud saja. Lah, kemudian Rasulullah SAW ini kemudian ketika umur 25 tahun, saya percepat Pak ya, sampai Rasul aja nanti. Ketika 25 tahun, beliau dikenal sebagai entrepreneur yang handal di Makkah. Ada seorang wanita cantik, janda, kaya, apalagi ya, hartanya 5 kali lipat penduduk Makkah dikumpulkan, masih lebih kaya wanita ini. Namanya Khadijah. Jadi Makkah itu penduduk kumpulkan hartanya, masih lebih kaya Khadijah 5 kali lipat. Kaya, cantik. Tapi usianya 40 tahun. Apa kalimatnya? Dia bilang kepada bedindanya, kepada budaknya, coba kamu datangi Muhammad itu. Adakan olehmu MOU dengan dia.
Memorandum of Understanding untuk kemudian berdagang. Tetapi rekam jejak dia, potret jejak dia, laporkan besok ke saya. Kenapa? Khadijah ini selain kaya, cantik, banyak orang melamarnya, tetapi Khadijah tidak mau. Dia ahli dalam kitab Taurat, dia ahli dalam kitab Injil, dalam keluarganya mereka adalah fasih dalam dua kitab itu. Maka dia tahu ciri-ciri Nabi yang akan datang, Ismuhu Ahmad, itu adalah ada pada diri Muhammad Al-Amin ini. Khadijah tahu itu. Maka suruh ngadakan MOU itu. Kemudian ketika selesai, budaknya yang bernama Maisarah itu laporan. Bagaimana Maisarah Muhammad ini? Dari lisannya tidak ada pernah keluar kebohongan. Perjalanan kami dari Mekah menuju Sam itu tidak pernah ada matahari menyengat kepala kami. Khadijah, ini yang termaktub dalam Injil. Kalau makan tidak membedakan bahwa saya budak, ada dia seorang merdeka. Aku makan dengan dia bersamanya. Aku tidur dengan dia bersamanya. Tidak ada perbedaan. Pak Maisarah ini perempuan apa laki-laki? Ya, laki-laki. Tapi banyak orang menyebutnya Maisarah perempuan. Katanya Khadijah, nih calon laki gua nih, Nabi nih, begitu kan? Maka dia utus Nafisah, sahabat akrabnya, sahabatku, coba kau tawari itu, Al-Amin itu, apakah dia mau menikah? Nafisah datang dan dia berkata, ya Muhammad, umurmu berapa? 25 tahun. Apakah engkau tidak mau menikah? Iya, mau menikah, kata Rasulullah. Mau kawin. Maukah engkau menikah dengan Khadijah, sahabatku? Kata Rasulullah, apakah dia mau dengan aku? Mau. Kalau dia mau, aku mau, kata Rasulullah. Menikahlah dia. Khadijah terbayang bahwa dia akan menjadi istri seorang Rasul dalam kitab Injil dan Taurat itu, dan dia berharap akan bersama dengan penciptanya besok karena ada suaminya itu. Perjalanan bersuami istri sampai dia punya putra dan punya putri, kemudian di usia 37 dan 38 tahun Khadijah itu membuka kembali Injil dan Taurat itu. Kok tidak nampak pada suaminya itu untuk bekas-bekas dia calon seorang suami, seorang nabi. Tetapi ketika usia 39 tahun mendekati 40 tahun, Nabi kemudian berkata, wahai istriku, izinkan aku untuk bertahannuts. Kalau bahasa kita tahannuts itu bersemedi. Bapak kalau ke sana naik begitu ya, 6 km dari Makkah itu ke atas begitu. Kalau yang sudah usia 70 tahun mungkin nggak bisa naik dan masuk ke dalam. Mungkin saya tidak bisa dulu karena berat badan saya 140 dulu, nggak bisa masuk ke Gua Hira itu. Dan beliau selalu dialog batinnya dengan penciptanya. Itulah Rasulullah SAW. Kemudian yang mengantarkan makan pagi, siang dan malam siapa? Khadijah. Sekali lagi Khadijah yang mengantarkan itu. Kemudian ketika Jibril datang, kemudian Jibril berkata, Iqra ya Muhammad. Kita jangan mempermasalahkan ma'ana biqari'in atau ma'akra, gak usah itu. Karena ada berpendapat ma'ana biqari'in, aku tidak bisa baca. Protes oleh Islam yang lain, masa Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Harusnya kan menjawabnya ma'akra, apa yang aku baca. Tidak usah sengketakan itu, yang jelas itu adalah Jibril datang. Ketika datang itu dibaca, dituntun oleh malaikat Jibril, kemudian Nabi kita pulang. Tahukah Nabi bahwa Jibril yang datang? Enggak tahu. Nabi setelah dapat surat Al-Alaq 5 ayat, belum merasa kalau dirinya seorang Nabi.
belum merasa. Kemudian dia bilang kepada istrinya, wahai istriku, aku takut ada sahabatku datang mendekap aku sehingga aku hampir mati, dan dia suruh baca aku. Apa ya wahai suamiku yang suruh baca? Dibaca oleh Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Zammiluni, dekap aku dan selimuti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah gembira, amat sangat gembira. Ini Injil membuktikan kebenarannya bahwa suamiku ini adalah seorang utusan. Maka kegembiraan Khadijah lebih cinta kepada Nabi itu. Diselimuti, didekapnya, ditunggunya oleh Khadijah. Nabi sadar bahwa sebagai Nabi dia nggak sadar, nggak tahu kalau dia Nabi. Tapi Khadijah sudah menerka kalau dia Nabi. Ditanya, wahai suamiku, sahabatmu yang datang kemarin itu kira-kira datang lagi enggak ya? Kata. Iya, mesti datang dia, katanya. Datang dia. Kalau datang beritahu aku suamiku, begitu dia. Iya, aku beritahu nanti. Nabi merasa bahwa Jibril itu sahabatnya dikira mau mencabut nyawanya. Maka ketika Jibril datang lagi karena berselimut itu, yang kata ulama itu turunnya surat Al-Mudaththir itu ya, kita tidak kupas itu dulu. Kemudian Nabi Muhammad berkata, wahai istriku, sahabatku datang lagi, katanya. Mana, katanya? Itu mau masuk itu, katanya Rasulullah. Khadijah yang fatonah, yang hafal Taurat dan Injil, ambil ini apa namanya, kain bajunya, diangkat tinggi-tinggi oleh Khadijah sampai auratnya kelihatan. Jibril keluar dari rumah Nabi Muhammad belum menyampaikan surat Al-Mudaththir itu karena melihat aurat Khadijah. Apa kata Khadijah? Suamiku masihkah, sahabatmu datang, kata. Tidak lari dia tunggang langgang, katanya. Khadijah tersenyum, ini yang datang mesti namus. Di dalam Injil, malaikat Jibril itu dirubah sekarang menjadi Jabrail. Dulu aslinya namus. Namus itu malaikat. Kata Khadijah, ini namus yang datang. Kalau itu setan yang datang, mesti masuk. Kalau namus mesti lari. Kalau bapak lihat pahanya wanita, masuk enggak kira-kira? Wanita cantik, pahanya kelihatan, masuk enggak kira-kira? Apa lari kayak Jibril? Lari kayak Jibril? Lari ke depan atau ke belakang? Oh, ke dalam. Oh, begini. Ya. Lah, besoknya dia bawa kepada sepupunya. Ada yang bilang itu adalah pamannya. Ada yang bilang sepupunya. Tetapi namanya itu ada anak Naufal. Kalau saya lebih dekat sepupunya. Ada yang bilang itu Pak Leknya. Ketika datang Rasulullah dibawa oleh Khadijah, tolong kamu dengarkan cerita anak pamanmu ini, katanya. Cerita seperti tadi, apa dia? Bercerita sepupunya itu. Andai kata aku besok masih hidup, aku yang pasang badan ketika engkau diusir oleh umatmu di sini. Apa aku diusir, kata Rasulullah? Aku orang baik, kenapa aku diusir? Iya, karena engkau adalah nabi terakhir dalam kitabku ini, namanya Injil ini. Ciri-cirinya ada di kamu. Wajahnya, rambutnya, bibirnya, cara berjalannya. Ini di kamu, dan yang datang di Gua Hira itu namus. Sama dengan Khadijah. Namus itu adalah malaikat. Maka kau utusan terakhir. Ini sebagian ulama menyatakan bahwa dia ini akan masuk surga karena meyakini bahwa dia adalah Nabi Muhammad. Sementara Abu Thalib, dia hanya menyebut Muhammad bin Abdullah, tidak menyebut Rasulullah. Padahal dia memeliharanya. Sementara sepupunya Khadijah ini, anak Naufal ini, dia meyakini kalau Muhammad bin Abdullah itu seorang Rasul, dan dia akan pasang badan, kalau aku hidup, aku yang akan di depan nantinya, kalau engkau diusir besok. Barulah
ketika pulang Nabi Muhammad masih saja Rasulullah ketakutan, dan Jibril berkata bahwa ketika diantar lagi ke Gua Hira, turunlah surat Al-Mudaththir itu. Siapa yang harus diperingati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adalah keluarga terdekatnya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Adakan peringatan-peringatan kepada keluargamu terdekat. Itu yang harus kita kerjakan sampai kepada menjadi Rasul itu. Yang dikerjakan siapa? Saya selalu mengatakan, kalau engkau ingin memimpin negara, maka pimpinlah masyarakat itu duluan. Kalau engkau ingin memimpin masyarakat, pimpinlah keluargamu duluan. Kalau engkau ingin memimpin keluargamu, maka pimpinlah dirimu sendiri. Kalau engkau ingin memimpin dirimu, maka pimpinlah hatimu. Hati kita itu adalah pikiran kita. Qalbun yang salim, man atallah biqalbin salim. Besok yang akan datang kepada Allah itu adalah hati yang selamat. Jangan pimpin negara kalau dia tidak entos memimpin masyarakat. Jangan pimpin masyarakat kalau dia tidak entos memimpin keluarga. Jangan pimpin keluarganya kalau dia belum entos memimpin dirinya. Jangan pimpin dirinya kalau tidak hatinya sendiri yang harus dipimpinnya, dan yang membolak-balikan hati itu adalah Allah. Maka untuk mengenal ma'rifatullah, tentu hidayah itu harus kita songsong. Dengan apa? Dengan ilmu. Al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu tentu dengan harus belajar. Maka kalau orang yang datang ke masjid dengan belajar, tidak menginginkan sesuatu, itu adalah pahalanya sudah diberikan riwayat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'rifatul Rasul hanya sampai di sini. Bagaimana nanti 13 tahun di Makkah? Bagaimana 10 tahun di Madinah? Harusnya pribadi-pribadi Rasul itu mulai lahir, dia menjadi al-amin, menjadi hakam, menjadi suami dari orang yang pintar. Bagaimana kemudian dia memetakan politiknya, itu harus kita faham, harus di luar kepala, dan itu amalkan oleh kita. Bagaimana Rasul besok kalau di masjid, bagaimana Rasul ketika dia tidur dengan istrinya, bagaimana Rasul kalau mendidik anaknya, bagaimana Rasul kemudian dengan umatnya. Jangan hanya sholatnya yang dipelajari, tetapi semua pribadi Rasul. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Doa Nabi Ibrahim itu dijawab oleh Allah. Di mana itu jawabannya? Yang biasa dibaca malam Jumat itu, Pak. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini jawaban surat At-Taubah 128. Itu jawaban doa Nabi Ibrahim itu. Datang kepada kamu seorang utusan dari kelompokmu itu, berat rasa dari dirinya untuk memperbaiki umatnya. Dia amat sangat kasih kepada orang-orang yang beriman. Ini yang perlu dipraktekkan oleh kita, Pak. Bahwa kita bersaudara sesama muslim, dan kita mesti keras dengan orang yang ingkar. Jangan sampai kita hanya bersahabat dengan orang yang ingkar, kita memusuhi saudaranya sesama muslim hanya karena perbedaan tahiyat yang kerokeran, tahiyat yang guong-guan. Itu sudah sengketa. Cobalah mereka yang sudah begini, in the name of the Father, in the legas, amin, itu yang dimusuhi oleh kita. Pak, Bapak kalau masuk ke ini di timur ini ada toko namanya Indomaret. Paham Bapak nih? Pernah masuk? Apa kata pelayannya? Selamat datang Bapak, apa yang perlu saya bantu? Begitu kan? Coba kalau kita beli kepada sesama muslim. Bu, berapa ini, Bu? 100, nak. Dapat, Bu, 80. Kembali tibik lah. Coba.
Pelayanan kepada sesama muslim seperti itu. Muslim tidak pernah merebut itu. Indomaret itu punya siapa? Bukan punya kita. Pernahkah Islam bersaudara kemudian membentuk pasar seperti itu? Nabi ketika di Madinah yang direbut pasar. Sekali lagi, pasar direbut. Kita merebut pasar. Di kota kemarin direbut ada market 212. Usianya hanya 1 tahun, Pak. Sudah dikorupsi. Buyar sekarang. Siapa yang korupsi? Ya 212. Makanya kita harus belajar betul tentang ma'rifatur Rasul. Sifat Nabi itu kayak apa nantinya? Sudah Isya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.